Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita melanjutkan materi tentang ekologi laut tropis, masih tentang mangrove. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan kajian terhadap ekosistem mangrove ini. Jadi gambaran secara umum bahwa mangrove itu sudah banyak dipelajari baik di mata kuliah yang lain, sehingga tidak perlu mendetail saya jelaskan tentang ekosistemnya, tapi bagaimana kita mengkaji ekosistem tersebut. Sebagai pengantar bahwa kondisi habitat di ekosistem mangrove menjadi catatan bahwa mangrove ini merupakan tumbuhan yang khusus hanya di daerah tropik, walaupun ada beberapa di daerah subtropis, tapi lebih dominan daerah tropis, dan dia tumbuh di antara laut dan daratan. Terkadang mangrove ini tumbuh di daerah estuari. Nah, sehingga kondisi habitat yang cukup unik ini, jadi antara laut, kemudian daratan, dan beberapa di daerah estuari, itu menjadikan habitat mangrove ini merupakan habitat yang cukup unik untuk dipelajari. Karena kondisinya pada daerah ini, daerah transisi, itu merupakan kondisi yang spesifik, yang tidak mungkin ditemui di ekosistem yang lain. Oleh karena itu, pada daerah ini, maka kajiannya juga akan lebih spesifik lagi, terutama untuk mempelajari mangrove ini. Nah, sebagai contoh kasus di sini adalah apa yang dikaji mangrove ini di sini contohnya adalah di Hong Kong. Kenapa yang dipilih di Hong Kong bukan di Indonesia? Supaya kita bisa mendapatkan gambaran perbandingan antara apa yang ada di sana, kemudian kalau itu kita terapkan di Indonesia, kira-kira apakah itu bisa dilakukan atau tidak. Nah, pada kondisi yang dilakukan di sana, bahwa mangrove itu sangat erat kaitannya dengan keberadaan manusia. Artinya, ekosistem mangrove itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Di sini adalah lokasinya, ada di Deep Bay, kemudian di dekat dengan pelabuhan atau harbor. Nah, apa yang dikaji? Yang pertama adalah faktor fisik. Dari faktor fisik, apa yang dipelajari yang pertama adalah gradien atau slope. Jadi kemiringan pantai atau kelerengan dari tempat tumbuhnya mangrove ini. Kemudian yang kedua adalah kondisi tanahnya. Kemudian yang ketiga adalah pasang surut. Yang keempat salinitas. Kelima curah hujan. Keenam temperatur. Faktor fisiknya, kemudian faktor biotiknya. Bagaimana adaptasi organisme di mangrove, kemudian hubungan antar organismenya, kemudian bagaimana suksesi dari tanaman itu. Nah, beberapa kajian terkait dengan mangrove itu jarang yang menghubungkan keseluruhan faktor menjadi satu satuan.
biasanya kajian itu dilakukan terpisah-pisah. Apakah fisiknya saja, atau kemudian biotiknya saja, atau hubungan antar organismenya, tapi yang paling banyak itu berkaitan dengan mangrove-nya itu sendiri. Yang paling banyak dikaji adalah keanekaragaman, kemudian kerapatan, dan lain sebagainya. Yang terbaru yang paling banyak dikaji adalah terkait dengan bagaimana kemampuan mangrove terkait dengan karbon. Padahal informasi-informasi ini juga penting, sehingga Anda yang angkatan 19 yang mungkin sudah tidak lama lagi akan mengambil skripsi, maka ini bisa menjadi pertimbangan. Kalau Anda tertarik untuk mengkaji di daerah mangrove. Ini parameter-parameter yang bisa dijadikan kajian. Yang pertama adalah faktor fisik, yaitu tingkat atau derajat kemiringan. Nah, kalau kita ketahui bahwa pantai itu tipenya berbeda-beda. Ada yang tipenya pantainya itu landai, kemudian ada yang curam, kemudian ada yang moderat atau yang tidak terlalu curam, tapi juga tidak landai. Apa pengaruh dari gradient slope ini? Jadi kalau kita gambarkan, maka gradient slope itu bisa digambarkan seperti ini. Di sini daratan, kemudian di sini adalah lautnya. Nah, apakah tingkat kemiringan itu akan berpengaruh terhadap misalnya tipe mangrove-nya? Apakah mangrove-nya akan berbeda-beda? Apakah di depan itu dari spesies tertentu misalnya? Kemudian di belakang ada spesies yang lain pada kemiringan yang berbeda? Itu perlu dikaji secara mendalam. Kira-kira apa dampak dari kemiringan ini? Terkait dengan di sini bagaimana suplai air lautnya. Bagaimana suplai air tawarnya. Daerah yang miring kemungkinan air laut itu sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Sehingga kalau pantai yang terlalu miring, maka jangkauan pasang surutnya sampai di daerah mana? Misalnya pasang hanya sampai di sini. Nah, daerah yang tidak terkena pasang mungkin tipe tumbuhannya, jenis mangrove-nya akan berbeda. Kemudian selanjutnya, bagaimana kondisi tanahnya? Tanah itu terkait mungkin dari komponennya. Apakah dia berlumpur, atau berpasir, atau pasir berlumpur, atau lumpur berpasir. Tipe tanah ini juga akan menyebabkan jenis yang berbeda. Kenapa jenis yang berbeda? Tipe tanah yang berbeda, apa tipe substrat yang berbeda nanti akan berkaitan dengan bahan organik. Akan berkaitan dengan nutrien. Akan berkaitan dengan penyimpanan air tawarnya. Dan sebagainya.
kalau jenisnya berbeda-beda substratnya, biasanya juga struktur komunitasnya akan berbeda. Kalau misalnya Avicennia, dia lebih menyukai substrat seperti apa, kemudian Rhizopora, dan sebagainya. Ini parameter yang bisa diambil atau diteliti. Kemudian terkait dengan tanah ada parameter lain yaitu pH tanahnya. Apakah pH-nya itu asam atau basa. Yang ketiga adalah faktor pasang surut. Faktor pasang surut ini juga berkaitan dengan seberapa banyak air laut yang sampai ke daratan. Nah, kita ketahui bahwa mangrove itu adalah tumbuhan yang juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan air laut itu sendiri. Ada spesies yang cukup tahan ketika dia terendam oleh pasang tinggi, ada yang tidak tahan pada kondisi pasang tinggi atau selalu tergenang. Nah, keberadaan air laut yang masuk ke daerah mangrove itu juga erat kaitannya dengan mekanisme aerasi. Berapa pasokan oksigen yang masuk ke sedimen atau ke substrat. Nih, yang masuk ke sedimen atau substrat nanti erat kaitannya dengan perombakan dari bahan organik menjadi bahan anorganik. Jadi suplai oksigen juga sangat diperlukan oleh mangrove dan juga oleh substratnya. Nah, kenapa harus ada oksigen yang berasal dari air? Kalau ketika dia tidak pasang, apakah tidak bisa oksigen itu masuk ke tanah? Sebagian besar bahan organik itu dia ada dalam kondisi ketika di dalam sedimen nanti dia akan terlarut. Nah, kalau oksigen yang langsung dari udara itu tidak semuanya bisa terdifusi. Sehingga konsentrasi oksigen di air yang terlarut ini juga akan terbatas. Maka dibutuhkan pasokan lain yang berasal dari masukan air laut dari proses pasang ini yang membawa oksigen. Nah, pada kondisi yang dia tidak terpapar oleh pasang surut, maka sedimennya itu akan memproduksi H2S. Nah, kondisi ini terjadi pada kondisi yang anaerobik. Nah, kalau substratnya anaerobik, maka tumbuhan itu akan kekurangan oksigen. Walaupun sebagian sudah ada yang dilengkapi dengan mekanisme adaptasi berupa akar napas. Tetapi kondisi anaerobik di sedimen itu akan membahayakan untuk tanaman dan tidak bisa dilakukan proses oksidasi untuk menguraikan bahan organik menjadi anorganik. Kemudian pasang surut itu juga akan menentukan zonasi dari hewan dan tanamannya. Daerah yang selalu tergenang oleh pasang surut tentu kita bisa menemukan hewan seperti misalnya ikan, kemudian udang, beberapa jenis kepiting misalnya. Dan tanamannya pun akan berbeda.
apakah Avicennia, apakah Rhizopora, apakah Bruguera, dan sebagainya, tergantung seberapa lama proses penggenangan karena peristiwa pasang surut. Yang keempat itu adalah salinitas. Salinitas berguna untuk proses osmosis. Kemudian mangrove itu, walaupun dia bisa bertahan dalam kondisi salinitas yang cukup tinggi, tetapi dengan adanya pertemuan antara air laut dan air tawar, maka kemungkinan terjadi penurunan salinitas. Nah, salinitas yang relatif lebih rendah itu akan berpengaruh nanti terhadap zonasi. Jadi kalau kita menemukan struktur ekosistem mangrove yang di bagian depan yang berhadapan dengan air laut itu jenis misalnya Avicennia, kemudian di belakangnya ada jenis Rhizopora. Ini ada kaitannya juga dengan kadar salinitas yang ada di ekosistem mangrove tersebut. Apakah ada hubungan antara zonasi dengan salinitas? Itu juga menjadi faktor yang cukup menarik untuk diteliti. Kemudian curah hujan. Curah hujan tentu kaitannya dengan air tawar. Pada daerah yang tidak ada sungainya, maka curah hujan ini menjadi faktor penting untuk menentukan jenis atau spesies yang turun, yang tumbuh di ekosistem tersebut. Karena dengan masuknya air tawar, maka ada perubahan salinitas di ekosistem mangrove. Semakin tinggi curah hujannya, maka salinitasnya akan menjadi lebih rendah. Nah, apakah perubahan salinitas itu juga akan berpengaruh terhadap zonasi atau jenis mangrove yang bisa tumbuh di daerah tersebut? Maka ini juga menjadi sangat penting untuk dikaji. Ada beberapa jenis yang bisa bertahan terhadap perubahan salinitas yang cukup cepat. Temperatur ini untuk di daerah yang full tropis ini tidak terlalu signifikan, terutama kalau dia temperatur udara. Tetapi kalau temperatur itu berkaitan dengan temperatur di substrat, kemudian temperatur air, ini menjadi penting karena temperatur itu kaitannya dengan pelarutan O2. Kemudian juga akan mempengaruhi proses perubahan pH, akan mempengaruhi proses perombakan bahan organik. Ini fungsi temperatur. Pada kondisi tertentu, temperatur di substrat ataupun di air itu akan berbeda dengan kondisi temperatur di udara. Pada daerah yang cukup lebat, temperatur misalnya substrat dia menjadi lebih tinggi. Karena substratnya biasanya akan banyak menimbun serasah dan proses itu akan mengakibatkan temperatur menjadi meningkat. Apa yang terjadi pada temperatur yang tinggi? Pertanyaannya adalah seberapa banyak organisme yang mampu bertahan pada temperatur yang tinggi. Kalau Anda buat eksperimen di rumah, sampah berupa daun-daunan, kemudian sayuran dan sebagainya, Anda masukkan ke dalam wadah, apakah itu gentong ataupun ember, kemudian Anda tutup, maka temperaturnya setelah 1 hari misalnya dia akan menjadi lebih tinggi.
organisme apa yang mampu bertahan pada temperatur yang relatif lebih tinggi itu juga akan bervariasi. Sehingga ada kaitan antara temperatur dan jenis organismenya. Kemudian tadi sudah disebutkan kaitannya dengan oksigen terlarut. Kemudian komponen biotik yang bisa kita kaji selain dari mangrove-nya itu sendiri, itu juga organisme yang ada di daerah mangrove. Kalau terkait dengan tanamannya atau vegetasinya, mungkin kita bisa melihat jenis, kemudian kerapatan, dan sebagainya. Apakah ada karakter-karakter yang berbeda? Nah, mungkin pada kondisi lingkungan yang berbeda, jenisnya bisa sama, karakter tumbuhannya bisa berbeda. Misalnya kita bandingkan antara pantai timur Lampung dengan di Teluk Lampung. Mungkin sama-sama Avicennia, tapi ketika substratnya berbeda, mungkin karakternya bisa berbeda. Ada Avicennia yang mungkin lebih cepat tumbuhnya, lebih tinggi, kemudian lingkar batangnya lebih besar, dan sebagainya. Ada jenis yang menjadi dia lambat pertumbuhannya karena kondisi lingkungannya yang berbeda. Dari jenis ini bisa kita lihat yang pertama adalah bagaimana dia membentuk zonasi. Kemudian yang kedua adalah suksesi. Nah, suksesi ini menjadi parameter yang saat ini susah untuk diamati atau diteliti. Karena kita akan sangat susah menemukan ekosistem mangrove yang alami. Artinya yang tumbuh dengan sendirinya. Sebagian besar sekarang ini mangrove adalah yang hasil penanaman kembali. Secara teoritis suksesi itu berawal dari tumbuhan pioner. Nah, biasanya ini adalah Avicennia. Jadi kalau kita lihat zonasinya yang dekat dengan laut, yang paling depan itu biasanya adalah Avicennia. Nanti Avicennia itu akan digantikan oleh spesies lain, biasanya adalah Rhizopora. Kemana Avicennia? Avicennia akan maju lebih ke depan. Nah, penggantian jenis inilah yang disebut dengan suksesi. Proses ini tidak bisa diamati dalam tempo atau waktu yang singkat. Ini butuh waktu yang lama. Kemudian terkait dengan tadi gradien slope atau kemiringan pantainya, kemudian pengaruh pasang surut, ini juga akan menentukan zonasi dari hewan yang hidup di daerah mangrove, selain zonasi dari tanamannya. Jadi kalau kita gambarkan dari surut terendah sampai dengan pasang tertinggi, beberapa penelitian itu bisa menjelaskan hewan-hewan apa saja yang bisa bertahan atau hidup di daerah tertentu. Misalnya pada surut rendah, kita bisa menemukan jenis cacing di sini, jenis kerang, kemudian jenis-jenis barnacle atau tritip, kemudian ada bulu babi, kemudian ada teripang, dan sebagainya.
Semakin jauh dari zona surut di daerah pasang tertinggi yang hanya tergenang dalam waktu beberapa saat dan hanya beberapa jam dalam satu hari atau dalam satu bulan, maka organismenya itu semakin sedikit jenisnya yang ditemui. Nah, yang seperti ini belum banyak di Indonesia. Jadi kalau Anda tertarik, misalnya penelitian, Anda lihat daerah mangrove-nya seperti apa sih lereng pantainya. Dari titik surut terendah, kemudian sampai pasang tertinggi, Anda ukur jaraknya, berapa meter atau berapa puluh meter. Setiap meter Anda temukan apa di sini misalnya. Setiap meter ditandai ketemu hewan apa saja. Apakah itu yang dia sifatnya epibentik, ataukah ada di dalam substrat, infauna, atau yang menempel pada tanaman. Nah, ini belum banyak kajian yang seperti ini. Jadi kalau Anda penelitian, ini bisa dijadikan topik untuk penelitian. Misalnya judulnya sebaran atau zonasi hewan di daerah mangrove di Lampung Timur misalnya. Dari titik pasang tertinggi sampai surut terendah, hewannya apa saja. Kalau kita gambarkan secara longitudinal, itu kan seperti ini zonasinya. Di sini adalah daratan, di sini lautnya. Kita tarik garis dari daratan sampai ke laut, kemudian kita lihat jenis tumbuhan mangrove-nya apa saja. Salah satu contohnya di sini ternyata ditemukan Avicennia. Di sini ditemukan jenis Candelia, di sini ditemukan Aegiseras, kemudian di sini ditemukan Exoescheria. Kalau di Indonesia mungkin jenisnya berbeda. Kemudian bagaimana jenis, misalnya ini contoh jenis buahnya seperti apa. Kalau kita lihat gambarnya kan ini bisa kelihatan ini ada warna merahnya, ini bentuknya dia tidak runcing, ini warnanya hijau, ini runcing, panjang, ini pendek-pendek berwarna merah. Itu juga menjadi parameter yang mungkin perlu diteliti. Bagaimana karakteristiknya, ya misalnya ini pendek, gemuk, gemuk pendek. Kemudian jenis yang lain mungkin dia panjang. Kemudian jenis yang lain lebih kecil lagi misalnya. Kemudian bagaimana warnanya dan seterusnya. Karakteristik dari macam-macam jenis mangrove itu bisa kita amati, bisa kita data sebagai sebuah bahan yang bisa kita kaji. Lalu bagaimana dengan hewannya? Nah, hewan itu bisa kita bagi menjadi 3 kelompok habitat. Jadi ada yang di tumbuhannya, ya, ada yang di substratnya, ada yang di dalam substratnya. Di tumbuhan pun ada bermacam-macam. Ada yang menempel di akar, ada yang di batang, ada mungkin yang di daun. Nah, tapi kalau bidang kelautan biasanya dia hanya dibatasi di bagian bawah, yaitu di akar atau di batang bawah,
kemudian di permukaan substrat, kemudian yang ada di bawah substrat. Di sini banyak yang diamati untuk bidang kelautannya. Nah, hewan apa yang kita temui di situ itu yang mungkin menjadi sangat menarik untuk dikaji. Apakah kalau jenisnya misalnya Avicennia itu akan sama dengan jenis Rhizopora, hewan-hewan yang berasosiasi atau tidak? Tentu juga ada kaitannya mungkin dengan substrat, dengan pasang surut, kemudian dengan yang faktor-faktor lain dari faktor fisiknya tadi. Dari data itu mungkin kita bisa membuat sebuah ringkasan hewan apa yang kita temukan. Ini sebagai contoh saja, misalnya yang berkaitan dengan atau yang pada posisi atas mangrove itu dari jenis beberapa burung misalnya. Kemudian yang menempel di daun, apa yang kita temukan. Kemudian di tunas-tunasnya apa yang kita temukan, di akarnya, kemudian di daun yang sudah rontok apa adakah yang kita temukan, kemudian di substratnya, di permukaan, kemudian ada yang di bagian tengahnya misalnya, atau di bagian bawah. Jenis-jenis hewan apa saja yang kita temukan itu perlu didata, berapa banyaknya, berapa jenisnya, dan sebagainya. Kemudian ditemukan di tipe mangrove apa saja. Kemudian yang di dalam substratnya atau infaunanya apa saja yang kita temukan. Nah, kalau kita sudah menemukan antara organisme atau hewan yang ada di daerah mangrove, kemudian faktor fisiknya, kemudian dari jenis mangrove-nya, kita bisa membahas bagaimana organisme tersebut beradaptasi di lingkungan mangrove. Yang pertama mungkin berkaitan dengan substrat, bagaimana cara organisme ini hidup pada substrat yang berbeda, apakah berlumpur, apakah berpasir. Dari morfologinya tentu akan berbeda. Di bagian-bagian tanaman tentu kita juga akan menemukan organisme yang berbeda. Pada bagian akar yang di bagian bawah, akar yang ke atas dan sebagainya. Ini misalnya akar yang di bawah, kemudian yang di atas, kemudian yang di batang-batang di atas, itu juga bisa kita menemukan organisme-organisme yang berbeda. Nah, pada jenis yang berbeda, tentu mungkin organismenya akan berbeda. Nah, ini bisa kita data. Lalu adaptasi mangrove-nya sendiri juga perlu juga kita kaji. Bagaimana dia bertahan pada kondisi-kondisi yang berbeda. Bagaimana dia melakukan reproduksinya. Ini yang bisa kita amati di bagian bawah mangrove-nya. Apakah dia organisme yang menempel ataukah organisme yang bisa bergerak. Jadi dari jenis misalnya ini tritip, itu dia adalah organisme yang selalu menempel. Kerang ini juga ada yang menempel. Beberapa jenis siput atau gastropoda itu dia bisa bergerak, bisa berpindah.
Ada organisme yang di atas, ada organisme yang bisa masuk ke dalam sedimen seperti cacing, kemudian kepiting itu masuk ke dalam sedimen. Bisa membuat lubang, bisa mengebor sedimennya. Khusus untuk organisme yang bisa membuat lubang, maka zonasi kedalaman itu juga belum banyak diteliti. Jadi kalau kita misalnya di daerah mangrove, kemudian substratnya kita pakai core sampler, misalnya, ini kita ambil sedimennya, nanti setelah di atas kita bagi-bagi, misalnya setiap 5 cm. Setiap 5 cm dan seterusnya. Kedalamannya misalnya berapa di sini? 50 cm. Di bagian atas, misalnya kita ketemu hewan apa saja. Kemudian di bawahnya, kemudian di bagian tengah, misalnya kemudian yang paling bawah, kita ketemu apa saja. Zonasi organisme yang berdasarkan kedalaman substrat itu juga belum banyak dilakukan penelitian di Indonesia. Ini kaitannya nanti dengan jenis substratnya. Apakah dia berpasir ataupun berlumpur. Nah, jenis substrat juga erat kaitannya dengan misalnya O2, kaitannya dengan pH, kemudian bahan organik, dan macam-macam. Jadi banyak faktor yang bisa kita kaitkan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa pada ekosistem mangrove mungkin di situ bisa terlibat, kalau dia tidak terlalu luas misalnya, bisa 10-20 orang itu mengkaji di satu ekosistem yang sama. Jadi bisa keroyokan untuk mengambil sampel di daerah mangrove. Ini faktor yang lain, adaptasi terhadap kondisi oksigen, baik di air ataupun di substratnya. Baik yang dilakukan oleh mangrove-nya sendiri, bisa juga dilakukan oleh organisme yang berasosiasi dengan mangrove tersebut. Ini bisa dilihat misalnya dari tipe perakaran dan sebagainya. Kemudian adaptasi juga erat kaitannya dengan periode pasang surutnya. Misalnya pasang surutnya tipenya adalah diurnal. Dalam satu hari itu ada 1 kali pasang, ada 1 kali surut. Sejauh mana pasangnya itu akan berpengaruh terhadap adaptasi organismenya. Contoh organismenya, karena pengaruh pasang surut, jadi ada organisme yang menempel cukup tinggi supaya dia tidak terkena oleh pasang surut. Contohnya adalah tritip, kemudian ada beberapa jenis kerang atau mussel. Bagaimana dia adaptasinya? Kalau dia tergenang pasang seperti apa? Kalau dia kering itu akan apa yang dilakukan oleh organisme ini? Kemudian ada jenis yang lain ini, skipper atau ada yang menyebutnya ikan glodok. Ini ikan yang bisa berjalan. Bagaimana dia beradaptasinya dengan kalau kondisinya tergenang, airnya sedikit, dan sebagainya. Kemudian bagaimana adaptasi terhadap salinitas. Salinitas tadi kaitannya dengan pasang surut, kemudian hujan,
merupakan penting ketika kita bisa mengetahui bagaimana perubahan salinitas pada kondisi tertentu. Adaptasi ini juga sekali lagi bisa dilakukan atau diamati dari jenis mangrove-nya atau juga dari organismenya. Kalau berkaitan dengan mangrove-nya itu sudah banyak penelitian dan yang dilakukan mekanisme adaptasi terhadap kondisi salinitasnya. Lalu adaptasi berkaitan dengan keberadaan air dalam hal ini adalah air tawar. Jadi kita bisa meneliti di daerah tersebut bagaimana kondisi air tawarnya. Apakah suplainya masih mencukupi atau sudah didominasi oleh air laut. Biasanya yang paling banyak diteliti adalah dari sistem perakarannya. Apakah mereka memiliki organ-organ khusus terkait dengan kondisi keberadaan air ini. Banyak diteliti adalah organ seropitiknya. Bagaimana mereka beradaptasi terhadap kondisi ketika ada air atau tidak tergenang, ketika dia kondisi tergenang dan sebagainya. Kemudian adaptasi terkait dengan sistem atau pola reproduksinya. Bagaimana dia menyebarkan bunganya, menyebarkan buahnya untuk bisa menghasilkan individu baru. Mekanisme bagaimana dia tumbuh mulai dari ketika masih berada di pohon, kemudian jatuh, kemudian tumbuh di substrat tertentu, itu juga menarik untuk diamati atau diteliti. Beberapa jenis itu memiliki cara untuk berkembang biak atau bereproduksi yang berbeda-beda.